Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gama Punya Cerita. Di sini podcast hari ini kita kedatangan tamu alumni ya, alumni dari SMK Gama Cendekia yang dulu ini juga termasuk murid saya di jurusan multimedia. Terkenal dulu karena bentuknya mungil ya, panggilannya adalah kecik. Panggilan sayang. Panggilan sayang istilahnya itu kecik, tapi dia punya nama asli. Nanti kita biar diperkenalkan sendiri nama aslinya. Bahkan saya sendiri itu lupa nama aslinya itu ya. Karena saking terkenalnya dia itu dengan nama sayang tadi yaitu kecik, jadi sampai lupa saya untuk nama aslinya. Ya si Satria ini, Satria ya, iya namanya Satria. Satria Pak. Oke, Satria ini dulu belajar di multimedia di SMK Gama dan kemudian alhamdulillah sampai sekarang katanya juga masih bergerak di bidang yang sama yaitu di multimedia. Gitu ya. Nanti kita lebih detailnya akan kita tanya bagaimana sih ya harapan atau anak multimedia itu bisa settle di dunia kerja. Oke. Ya, ini untuk supaya lebih detail lagi mari kita tanya alumni dari Gama tadi yang terkenal dengan nama saya yang kecil tadi ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan namaku Satria. Nama lengkapnya Arif Satria Arif, cuman ya panggilan sayangnya tadi ya kecil itu. Ya asal usulnya bisa dipanggil kecil ya karena guru yang paling ingat itu Pak Ismun pada waktu itu. Waktu pas kibra karena sering rame terus rese sama barisan belakang terus dipanggil sama Pak Ismun, kamu itu kecil rese, wis tak panggil kecil aja, kamu mulai ke depannya gitu. Okay. Makanya terkenalnya kecil, semua manggilnya kecil ya gitu sih Pak. Loh, saya malah nggak tahu kalau sejarahnya kecil itu Pak Ismun yang ngasih nama. Iya Pak Ismun pas kibra itu akhirnya ya orang-orang teman-teman manggilnya kecil, zamannya kecil gitu. Ya. Sampai sekarang pun kalau di luar kerja terus teman-teman baru ya tahunya namanya kecil terus tak tanyain tahu nama asliku nggak tahu. Emang udah melegenda namanya. Tapi nggak masalah karena kan itu panggilan sayang ya. Iya. Jadi lebih gampang diinget Pak. Loh, beneran itu nggak mudah untuk punya nama terus orang lebih nyaman panggil nama panggilan itu nggak mudah, nggak semua. Kadang-kadang kita yang pingin atau nge-create nama supaya lebih tren ternyata nggak bisa terkenal itu banyak loh ya itu. Tapi ya bersyukur aja lah. Oke. Ya gini, Satria kan sekarang enak kecil tapi ya. Terus kecil aja ya. Oke. Kecil dulu kan di multimedia ya di Gama Cendekia ini ambil jurusan multimedia dan dengar sekarang juga masih berkecimpung di dunia desain. Ya, bisa enggak cerita pengalaman pas waktu setelah keluar dari Gama, kemudian apa yang dilakukan dan sampai mungkin bisa sampai sekarang bisa settle di dunia multimedia seperti apa? Bisa cerita ke? Kalau mau ceritain setelah sekolah, sebelumnya ada hal yang bikin saya tetap konsisten gitu Pak. Setelah lulus sekolah belajar desain terus. Jadi waktu itu pas waktu magang, tempatnya di Printku Digital Printing. Nah di situ karena orang-orang seniornya juga sana itu baik-baik, terus open buat ngajarin teman-teman gitu. Cuman di situ itu aku lihat teman-teman kayak ya udah biasa aja gitu. Nah dari situ aku kayak tertarik gitu. Kalau teman-temanku gini ya udah berarti kesempatanku minta ajar ke senior itu malah lebih intens gitu kan. Karena cuma aku doang yang diajari. Jadi pas waktu itu mau minta salah satu senior di sana terus belajar desain dan segala macem. Nah pas udah bisa sama
bosnya sana Printku Digital Printing itu bilang kalau kerjanya bagus. Nah dari situ akhirnya aku punya semangat lagi buat belajar. Dan setelah magang itu karena teman-teman juga produktif, yaitu karena teman-teman produktif, saya juga pengen oh ya udah, kenapa kita nggak nyoba aja, kita coba buka jasa desain grafis kecil-kecilan lah pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun Pak Sohibul sendiri yang ngebimbing teman-teman gitu buat ya gimana desain yang bagus dan segala macam. Nah dari situ kayak tertantang lagi, wah ternyata kalau aku berhenti sekarang, ke depannya lulus sekolah pun ya aku stuck di sini terus gitu. Nah setelah lulus sekolah ya saya kembali lagi ke Printku Digital Printing Pak Sohibul. Gitu ya, Saya mau belajar lagi dengan teman-teman di sana. Jadi pas waktu magang dulu kan masuknya shift pagi, terus kalau pas kerja itu kadang shift malam, kadang shift pagi. Nah jadi dari situ ketemu banyak senior gitu, aku tanya-tanyain dan segala macam. Nah mulai dari situ aku ngerasa awal karirku sebagai desainer itu dimulai dari pas waktu di Printku Digital Printing itu sih. Jadi kayak banyak pengalaman yang aku dapat dari situ. Nah caraku biar tetap konsisten pas waktu lulus sekolah, mungkin ini sih punya tujuan juga gitu. Karena pas waktu itu tujuanku adalah bisa kuliah untuk ngambil desain komunikasi visual. Cuman karena terkendala biaya dan juga nggak ada alat sama sekali kayak laptop dan segala macam. Nah dari situ kayak aku ngambil kesempatan di Printku tadi. Kalau senior-seniornya itu baik, terus di Printku juga itu ada waktu luang gitu buat belajar gitu. Nah dari situ aku kayak ya udahlah, mungkin aku tak nabung dulu buat kuliah dan segala macam. Cuman karena lamanya belajar di sana, terus akhirnya aku dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman sana bahwa ya sebenarnya kamu itu nggak perlu kuliah, walaupun kuliah itu juga bagus gitu. Cuman di situ itu teman-teman kayak ngasih spirit gitu Pak, kasih semangat kalau kamu tuh bisa jadi desainer gitu. Nah dari situ ya itu akhirnya berjalan bertahap terus, udah keluar dari Printku, masuk ke sebuah perusahaan roti ya, jadi desainer juga di sana. Setelah itu pindah lagi jadi ilustrator, jadi animator di sebuah perusahaan toko bahan kue. Nah dari situ mulai struggle, mulai kayak bingung gitu. Masa aku stuck di sini doang? Masa aku ya cuman pindah-pindah doang buat cari pengalaman. Di sisi lain ya tabungan belum cukup buat kuliah pada waktu itu. Akhirnya ya stuck gitu. Nah mungkin kalau saran dari teman-teman pada waktu itu ya cobalah hal-hal baru kayak kamu tuh jangan mikir ya yang penting kamu bisa desain. Ya udah kamu stuck di situ. Nah jadi aku pada waktu itu kayak mikir ya udah aku tak beraniin diri buat keluar dari zona nyaman. Pada waktu itu kan cuman ya sekedar pindah-pindah kantor doang. Nah dari situ kayak mulai belajar tentang freelancing, terus manajemen dan segala macam buat biar skillku itu nggak hanya cuma di desain atau technical doang. Nah dari situ sampai sekarang udah mulai ini sih, udah mulai rapi karena memang perjalanan panjang itu nggak langsung seret gitu, ada tahap-tahapnya. Ya memang kalau di dunia desain memang nggak bisa diambil dari satu sumber ya atau belajar di satu tempat ya. Pengalaman Pak Sohib dulu juga begitu ya. Karena sering waktu, kalau kamu masih ingat ketika Pak Sohib ngajar dulu, sering saya share ya, untuk selalu mengatakan tidak di satu tempat untuk belajar. Karena Pak Sohib sendiri backgroundnya adalah bukan orang desain ya, aslinya ya. Kamu sudah tahu sendiri bahwa Sohib untuk S1-nya itu bukan jurusan desain, yaitu jurusan ekonomi malahan ya. Tapi sama, kurang lebih cerita Satria ini kurang lebih sama dengan pengalaman Pak Sohib dulu. Pak Sohib dulu dipercetakan, belum ada zamannya desain digital printing, belum ada zamannya, tapi manual. Nah, maka tapi di situ kan tetap ada desainnya, dari mulai cetak undangan, banner dan sebagainya itu semua ada desainnya. Nah di situ juga pas saya belajar sama.
intinya di sini adalah apa namanya? Nah, kalau belajar itu ya ndak boleh mengenal waktu. Artinya kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita bisa belajar. Karena begitu ya. Dulu Pak Sohib sampai nginep di tempat kerja itu. Karena ya itu tadi sama pengalamannya itu ndak punya komputer ya zaman dulu. Laptop itu barang sangat-sangat mewah. Tadi zaman Pak Sohib itu ya sama seperti kecil itu tadi. Untuk bisa belajar desain itu Pak Sohib harus nunggu sampai pekerjaannya itu ndak ada semua ya, ndak ada semua dan Pak Sohib punya kesempatan untuk buka komputernya itu, ya pakai komputernya untuk belajar desain. Nah, tapi syukur alhamdulillah karena itu akan menjadikan kita lebih kuat ya. Nah, insya Allah kecil juga begitu karena pengalamannya yang dari teman-teman yang di Brinku tadi ya, banyak teman masukan. Kemudian bisa dikembangkan maka sampai sekarang ya artinya untuk anak multimedia khususnya ya saya kira untuk alat ya karena ini alat ya karena ini pengalaman saya juga pengalaman kecil alat itu hanya sebagian kecil dari sebuah perjalanan kalau saya bilang ya ini terbukti kecil dulu yang pasti juga nggak punya alat, nah dia itu kalah berarti kan komputer ya. Nah, sama seperti Pak Sohib dulu, komputer itu barang sangat mewah, jadi nggak bisa untuk membelinya langsung nggak bisa, jadi ya itu. Tapi alhamdulillah sekarang kebeli lah isinya ya. Kebeli, kemudian kita bisa settle di dalamnya, bisa punya penghasilan untuk hal seperti itu enggak menutup kemungkinan ya. Karena itu tadi intinya itu dari kita sendiri ya. Dari kita sendiri bagaimana kita create diri kita, bagaimana kita semangat untuk belajarnya dan sebagainya. Karena istilahnya kata orang bijak itu enggak ada yang mengkhianati usaha ya. Gitu ya. Nah itu tadi usahanya ya seperti itu ya. Nah, bicara itu kan perjalanan pahit ya. Nah, kita sekarang tapi enggak pahit juga sih ya. Asik ya, karena kita menikmati. Cuman ini sih Pak, jadi mungkin yang aku lihat itu masih banyak orang-orang itu yang kayak mau belajar, cuman dia itu ngelihat resource-nya dirinya dulu. Kayak seumpamanya aku tuh mau pengen belajar gitar gitu, tapi aku nggak punya gitar, ya akhirnya mereka kayak patah semangat, nggak mau. Nah, ya itu tadi. Nah, itu. Ya itu tadi. Makanya bisa karena pengalaman saya dan juga ini juga dibuktikan sama kecil untuk belajar dari pengalamannya. Resource atau alat itu hanya sebuah alat, iya toh, hanya sebuah alat. Kayak bagaimana kita mau bisa bertahan tanpa alat. Nah itu yang luar biasa. Kalau sudah tersedia di depan mata, mau belajar desain ada desain, belajar gitar ada gitarnya, ada laptopnya, hanya kita tinggal mau. Itu kalau saya kira biasa ya. Kalau semangatnya nggak ada ya buat apa sama. Nah kembali lagi semangat lagi ya. Jadi intinya dari perjalanan ini tadi memang kita membuat atau create sebuah diri kita itu mau dibawa kemana sih? Nah itu memang kita harus temukan sendiri ceritanya itu noknya itu harus kita temukan sendiri. Ya yang tahu ya diri kita sendiri. Iya toh. Mesti ada yang nyuruh sekuat-kuatnya tapi kalau anak kita sendiri itu tidak mampu atau tidak mau, bukan tidak mampu ya. Kalau tidak mampu bisa kita pelajari, tapi kalau sudah tidak mau, ya wes selesai. Ya itu sampai di situ kemampuanmu. Ya ini terbukti toh. Kamu juga dulu juga tidak punya laptop, kemudian juga belum bisa apa-apa, tapi sekarang bisa apa-apa ya. Nah, ya itu tadi tergantung kitanya. Ya. Nah kita itu ya tadi perjalanan yang mengasihkan, tidak saya sebut pahit lagi meskipun ada soro-soronya ya. Ya wes itu memang sebuah cerita perjalanan ya. Jadi ya tidak bisa kita mau menghindar karena memang kita belajarnya nanti di situ ya. Tapi itu anggap aja cerita yang mengasihkan karena kita senang di dalamnya ya. Sekarang saya akan tanya
Ya sekarang sudah settle, istilahnya sudah settle itu kamu sudah menemukan jalanmu, kemudian kamu sudah menemukan bagaimana cari uangmu dan bagaimana mengembangkan dirimu ya. Nah sekarang bisa cerita enggak seperti apa sih supaya bisa memberikan gambaran ke yang melihat YouTube ini, anak desain ya itu bisa banyak hal. Nah gitu loh maksud saya gitu. Nggak harus kerja sama orang stuck sampai di situ sampai tua. Betul. Gitu ya. Betul. Paham ya? Ya, paham. Oke, coba ceritakan ya Pak Siti. Untuk sekarang ya Pak, Ya. itu lebih ke kayak pengalaman memulainya atau yang sekarang gitu. Ini. Maksudnya kan karena memang pas waktu sekarang udah settle itu sebelumnya kayak bingung gitu mau ke kemana jalannya. Iya selalu. Ya. Kalau orang cari jalan itu kan pertama bingung ya. Sekarang kan kamu sudah menemukan supaya bisa kasih gambaran ke para desainer atau para anak para multimedia yang khususnya yang sekolah di Gama ya. Sekarang karena gini, saya lihat trennya sekarang ini karena ya ini mungkin akibat atau efek dari sistem atau cara pembelajaran tidak kayak kamu dulu bisa langsung ketemu Pak Sohib, bisa langsung belajar, bisa langsung merasakan kemarahan Ditendang Pak. bisa merasakan kemarahan secara langsung dan insya Allah itu memang dari saya sendiri tulus karena saya pingin kalian memang bisa benar-benar bertahan di dunia desain ya. Itu yang intinya, bukan hanya marah serta merta marah, intinya di situ ya. Nah sekarang kan zamannya sudah lain karena sudah melalui daring, mungkin juga efek di situ ya. Nah tapi menurut saya apapun kondisinya ya, saya pikir untuk belajar itu balik lagi tentang semangat ya. Nah mereka sekarang ini seperti putus harapan, apa sih Pak? Ya, apa sih Pak kalau di desain itu? Ya soalnya kan orang tua khususnya ya untuk beranggapan bahwa kerja itu harus di kantor, datang pagi pulang sore, dari rumah sudah oke dan Setiap bulan gajian. Setiap bulan gajian meskipun itu harus mencukup-cukupkan harus mencukup-cukupkan, itu anggapan yang sekarang, bukan sekarang aja sih, dari dulu. Settle itu seperti itu. Padahal menurut Pak Said karena tahu ya di dunia itu nggak harus. Jenjang karirnya masih luas. Nah, panjang. bukan hanya karir, maksudnya cara settle. Nah, ini kan kita bicara cara settle ya. Kalau masalah karir itu, kalau di Indonesia karir itu adalah kamu jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi guru, dosen dan sebagainya, itu adalah karir yang terukur. Nah, sedangkan di dunia kreatif padahal itu yang paling bisa bertahan selama ini, itu tidak ada ukurannya. Artinya ukuran itu kan wis dadi apa ya iki dadi jenderal lah. Kan ini enggak ono. Tapi padahal ukuran settle itu bisa di situ. Iya toh? Nah, ini coba kasih gambaran ya apa sih kamu cari uangnya. Nah, itu paling intinya di situ ya. Oke. Ya. Jadi mungkin sekalian ngasih tips buat itu pembelajaran penting, sekarang ya Pak. Penting ya. Jadi sebenarnya apa yang aku lakukan pas waktu aku membuat perjalanan kerjaanku ini settle gitu. Nah sebelumnya memang setelah kerja itu kan nggak ada guru karena memang nggak kuliah dan segala macam. Nah gurunya itu cuma satu, YouTube. Nah, karena memang kayaknya pas untuk dengan yang zaman sekarang pandemi, kalian tuh lebih banyak-banyak coba explore deh, kayak di multimedia kan banyak cabangnya, entah itu fotografi, videografi, desain, animasi dan segala macam. Nah itu kalian pilih deh yang maksudnya cocok lah buat kalian gitu. Karena pas waktu aku masih di Gama, aku lebih prefer ke aku pengen desain gitu. Nah teman-teman lain ada yang kayak fotografi, video, animasi dan segala macam. Cuman ya aku tetap pada waktu itu desain grafis. Nah yang aku lakukan dan sama saat yang aku lakukan ketika aku membuat perjalanan kerjaanku ini settle, ya aku belajar dulu. Aku itu pengen fokus kemana. Jadi yang pertama itu tentuin fokusnya dulu. Jadi karena ya kembali lagi multimedia cabangnya banyak. Nggak masalah kita belajar semua, menjadi general itu nggak masalah. Cuman ya tetap kita harus punya apa yang kita fokuskan dulu buat kedepannya kita gitu.
Jadi pas pada waktu itu aku fokusin, oh ya aku ini mau belajar tentang desain web. Nah, pada waktu itu ya sepulang kerja atau kayak nganggur-nganggur di rumah ada waktu ya aku cari YouTube, belajar, eksplorasi sendiri. Terus kayak tanya-tanya ke grup Facebook, grup manapun kan banyak komunitas-komunitas desain. Ya. Nah jadi karena masa pandemi ini tuh kita nggak bisa ketemu ya, kita manfaatin banget digital ininya YouTube, komunitas Facebook dan segala macam. Jadi aktif di situ aja. Terus yang kedua itu sering-sering latihan. Jadi pada waktu itu ya aku nggak ucuk-ucuk langsung kayak settle sekarang. Aku coba latihan kayak seumpama dalam perjalanan aku belajar desain web, yang pertama aku kayak nyoba bikin webnya dulu, bikin kerangkanya, ya udah aku latihan terus, aku fasihin terus di situ. Jadi aku kayak ya udah aku tak nyoba desain buat webnya toko online, web ini dan segala macem. Nah terus tahap kedua aku coba deh tak bikin kayak web beneran gitu, tak kasih gambar, tak kasih ini dan segala macem. Nah terus tahap selanjutnya ya kita belajar gimana kayak cara bikin web ini bisa live beneran gitu, dibuka online. Nah jadi tentuin fokusnya dulu, terus eksplorasi latihan terus. Nah itu sih tips-tips yang buat mungkin teman-teman multimedia sekarang lagi struggle dengan ini dan mulai putus asa karena metode pembelajarannya yang online, terus ngerasa ini, padahal menurutku itu nggak ada efek kalau buat multimedianya sendiri. Makanya nggak ada efek buat multimedianya sendiri karena namanya aja multimedia. Dasarnya media, kalian bisa cari media dimanapun buat belajar gitu. Karena media ya kembali lagi ke media gitu. Nah, kayak mau belajar fotografi ya lihat di YouTube, sekarang banyak loh konten kreator Instagram, YouTuber yang nge-share kayak gimana sih cara foto estetik, ngedit foto dan segala macam. Itu juga bisa. Dan jenjang karirnya itu banyak, fotografi masih banyak yang dibutuhkan fotografer sekarang. Apalagi untuk yang lihat sekarang masa-masa pandemi ini kayak toko-toko online itu perlu kayak ngefoto produk-produk mereka buat dijual. Nah itu masih banyak jenjang karir kayak terus animasi, videografi dan segala macam itu masih banyak. Jadi kendala kalian itu sebenarnya bukan di masa pandeminya, tapi mungkin kebingungan kalian adalah mau belajar apa sih aku gitu. Jadi yang pertama mungkin ya itu tadi Pak Sohibul, kita tentuin fokus dulu. Terus yang kedua eksplorasi. Nah yang terakhir ini adalah evaluasi. Nah jadi setelah kita udah latihan terus kita ngerasa udah bisa, wah aku udah bisa nih, aku bisa ngedit foto, aku udah bisa desain brosur dan segala macam. Ya jangan mentok di situ, kita evaluasi kayak coba sih kalau brosur ini aku tak nyoba gandengin lainnya gitu, kayak seumpamanya biasanya kayak paket customer itu bikin brosur sama kartu nama, ya aku tak nyoba desain itu juga. Jadi kita evaluasi terus, kayak semuanya kita edit foto udah bagus nih, kita coba style yang lain. Nah jadi sering dievaluasi biar kita itu juga dapat wawasan baru. Dari situ juga kita bisa ke upgrade lah. Nah dari skill kita udah mumpuni, nah di situ kita udah bisa milih gimana kita caranya kita mau settle di dalam pekerjaan itu. Jadi itu tips-tips buat memperdalam skill tadi sih Pak Sohibul. Oke. Ya ini artinya begini ya. Dulu ketemu atau sekarang yang harus daring, ya harus online, aslinya tidak ada masalah. Tergantung kembali lagi mau niatnya kita seperti apa gitu ya. Memang intinya dari semua perjalanan ini adalah ada satu orang yang membuat kita terlecut supaya bisa mempelajari atau fokus ke satu hal. Intinya kan di situ kan. Dulu Satria wis Pok, saya tak putuskan di dunia desain grafis. Ya kamu mempeng di situ. Nah, untuk melecut ini tadi kan ada momen tuh. Ya kayak tadi kayak dulu zamannya si siapa? Ulum ya yang fokus di fotografi, di videografi. Ya memang dari dulu dia enaknya atau senengnya di situ. Passionnya di situ. Mungkin di situ ya, tapi seneng dari situ. Nah, itu tadi. Memang utamanya adalah kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Mungkin itu tips dari Kecik supaya bisa punya harapan ya dari multimedia itu tidak hanya sekedar
apa namanya kerja sama orang dan selesai, artinya begitu ya. Nah sekarang gini, ini di dunia kreatif ya. Sekarang untuk Kece sendiri bisa ndak menunjukkan gini loh, kalau kamu mau jadi desainer yang menghasilkan uang. Nah contoh satu jalan atau beberapa jalan yang kamu alami. Mungkin gini ya, kalau pengen jadi desainer sukses, kan banyak itu Pak, contoh-contoh freelancer yang udah sukses desainer lainnya. Tipsku cuman satu sebenarnya, bangun cerita suksesmu sendiri. Oh gitu. Nah, karena apa? Kalau kita keseringan nonton cerita sukses desainer orang lain, kita ngerasa kayak minder. Wah, jauh banget gitu. Nah, dari situ kita nggak mulai-mulai. Nah, soalnya yang dilihat sudah jauh jalannya. Yang dilihat kayak perbandingannya jauh. Wah, aku kayaknya nggak bisa gitu. Nah, gini loh, maksud kayak Kece dapat uangnya bagaimana sih? Nah, itu intinya di situ. Oh, pasti ya, dapat uangnya dari mana sih? Kan dengar-dengar Kece sudah membuat komunitas, kemudian ngajar, kemudian buat komunitas itu menghasilkan uang dari situ dan sebagainya. Itu bisa disebutkan, nyebut merek enggak apa-apa. Ya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini Pak Soebul, saya sedang bekerja juga di suatu studio desain yang fokusnya itu bikin desain web dan aset-aset desain grafis lainnya, dan juga saya mempunyai studio desain sendiri. Oke. Nah itu intinya di situ. Ya. Intinya jadi untuk kerjaan saya yang di studio desain tadi itu kerjanya remote. Jadi kita nggak perlu ke kantor. Remote dulu dikerangkan online juga. Kadang-kadang online. Kadang-kadang anak-anak nggak tahu kerjaan remote itu apa. Nah, ini juga saya lakukan sudah dari dulu ya. Pas waktu kamu dari muridnya Pak Sohib dulu, sering kan Pak Sohib sudah bilang, Pak Sohib di sini tapi kerjanya di mana-mana, kan masih inget ya? Ya itu remote. Itu. Jadi online. Iya. Nanti zaman sudah seperti ini ya. Jadi kita tidak harus tatap muka. Ya, kita bisa memperbaiki sistem ya, pengalaman ya. Saya juga menyebut merek ya. Ini pekerjaan saya sampai sekarang. Saya masih jadi EDP, Engineering Development di AJB. Ya, AJB itu jaringan PLN Jawa Bali yang ada di Python. Nah, sampai sekarang saya masih nge-remote di situ. Jadi sistem dari ya masih maintenance sih, maksudnya backup data, kemudian perbaiki sistem dan sebagainya masih ada di situ. Ya, intinya Pak Sohib masih ngajar di Gama, masih bisa bersenang-senang dengan ngajar. Intinya Pak Sohib ngajar itu adalah bersenang-senang. Karena dari dulu saya sudah mempunyai keyakinan bahwa dengan banyak mengajar saya akan banyak mendapatkan ilmu baru. Intinya di situ, tidak akan habis insya Allah. Benar kata pepatah dulu, semakin kamu mengajar, semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan. Ya itu tadi salah satunya. Ya jadi tidak usah pelit ya kalau ngajar. Ya meskipun kamu tidak jadi guru loh ya. Intinya apapun profesi kamu, share pengalaman kamu ke orang lain. Insya Allah itu akan selama itu berguna untuk orang lain. Maka insya Allah ilmu akan bertambah secara tidak langsung. Itu memang saya terbukti. Ya, gitu ya. Jadi intinya Kece ini sudah punya usaha sendiri, ya, sudah punya komunitas desainer sendiri, ya. Kemudian juga masih bekerja secara remote untuk sebuah perusahaan, ya, yang juga berhubungan dengan desain. Nah, artinya apa? Desain tidak ada batasnya. Betul. Gitu ya. Desain tidak ada batasnya. Kamu mau sekuat apa, mau mengembangkan seperti apa, masih banyak kesempatan untuk itu. Gitu ya, Cik ya. Nah, itu intinya dari pembicaraan ini adalah kalian ya yang di rumah, para multimedia ya, anak-anak multimedia khususnya, dan khususnya lebih khusus lagi anak-anak Gama. Ya, anak-anak SMK Gama Cendekia yang notabene juga alma maternya Kece dulu ya. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah kecil hati jika kamu tidak punya peralatan yang canggih. Nah, ataupun tidak juga kamu mempunyai
kesempatan untuk mempunyai hal-hal yang bisa mendukung kreativitas kamu. Ya, intinya adalah dari kalian sendiri. Ya, dari kalian sendiri mau belajar keras, mau belajar disiplin, terus belajar. Ya, insya Allah itu akan kamu menemukan jalanmu sendiri. Intinya di situ. Pesan dari dulu setiap saya ngajar, karena saya juga berasal dari hal yang sama dari kecil, ya. Buat duniamu sendiri dan ajak temanmu untuk bergabung di duniamu. Nah, intinya apa? Kamu ciptakan lapangan kerja baru. Nah, intinya di situ, ya. Karena dunia kreatif tidak ada matinya. Gitu ya. Kita multimedia ada di dunia kreatif, ya. Kemudian dunia kreatif diperlukan sepanjang waktu, sepanjang masa, ya. Makalah terus berkarya, terus temukan kemampuanmu dan kembangkan. Itu inti dari pembicaraan ini. Gitu ya. Saya kira kita cukup dulu Cik ya. Ini mungkin kita memang pendek waktunya. Mungkin selain waktu kita bisa sambung lagi dengan topik yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, supaya apa? Supaya kita bisa tetap menebar kebaikan, menebar ilmu, menebar semangat Pak. Semangat yang penting ya, menebar semangat supaya anak-anak multimedia bisa terus berkembang. Gitu ya. Oke, terima kasih Cik untuk kedatangan di podcast Gama Cendekia, Gama punya cerita, dan supaya apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi adik-adik kelasmu, angkatan-angkatanmu di bawahnya, dan kemudian banyak bisa membantu bahwa dunia multimedia itu luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gama punya cerita.